الحمد لله داعي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد التي لا نبي بعد اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتصبر الحق وتصبر الصبر. Demi masa manusia akan mengalami kerugian kecuali yang beruntung, yakni orang beriman, beramal soleh, amal yang benar sebagai contoh Rasulullah, saling mengingatkan tentang yang hak atau menyampaikan yang hak, jangan yang khok, dan sampaikan kebenaran. Itulah yang beruntung. Nah, terakhir tadi sholat adalah perisai garansi Allah tentang perbuatan keji, yaitu kejahatan seksual tadi, dan sebagai serta muhasabahnya. Wal munkar sifatnya pidana. Nah, dalam kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman itu kemungkaran semuanya. Baik dikerjakan oleh pribadi, kelompok, bahkan negara, sama bentuknya kemungkaran. Nah, untuk kemungkaran itu orang yang sholat terhindar dari perbuatan tersebut, tetapi tidak mustahil akan terjadi kemungkaran orang lain yang tidak mengerjakannya sehingga berdampak kepada orang yang sholat. Untuk merubah kemungkaran, kata Rasulullah, satu sinyal yang Allah berikan yang harus dipahami ulama Islam sebenarnya yang kurang diperhatikan. Satu sabda Rasulullah hadis sahih Muslim sangat luar biasa. Man ra'a minkumul munkar falyughayyir bi yadihi fa illam tastati fa bi lisani fa illam tastasi fa bi qalbihi dzalika ta'amul iman. Hadis sahih valid riwayat Muslim. Semua umat memahaminya dan mengakui kesahihan ormas apapun. Artinya, apabila salah seorang di antara kamu, baik orang biasa, orang tua, anak muda, pejabat, preman dan sebagainya, siapa saja melihat kemungkaran, ketidakadilan, kezaliman, rubah dengan tanganmu. Tangan adalah identik, majazi, kiasan, kekuasaan. Jadi dalam melihat ketidakadilan, kemungkaran, pertama sekali Allah berikan bukan dengan nasihat, kekuasaan. Artinya umat Islam harus punya kekuasaan, harus punya kekuatan. Itu jika tidak, umat Islam dimarginalkan, menjadi budak di negeri mayoritas sendiri. Tidak akan bisa merubah kemungkaran, kezaliman, ketidakadilan. Tidak akan bisa kalau tidak umat Islam punya kekuatan. Nah, fa ilam tastati, kalau tak sanggup karena lemah umat Islam, tak punya kuasa, jadi orang biasa semua, tak ada pejabat, tak ada menteri dan sebagainya. Yang ada menteri, pejabat dan sebagainya Islam KTP-nya, Islam munafik, Islam fasik yang ada. Islam yang lurus tidak ada. Artinya umat Islam itu mayoritas lemah. Pabilisani, barulah dengan lidah nasihati atau dengan tulisan. Lemah karena tak punya kekuasaan, tak mampu, tak punya kekuatan, tak sanggup juga karena penakut. Diamlah. Yang diamnya paling lemah imannya. Tak bisa berbuat apa-apa, menulis tidak, menyampaikan, menasihati tidak, apapun tidak. Yang paling lemah adalah diam dia. Dengan artinya apa yang paling lemah tadi? Karena artinya dengan yang diam tadi tidak setuju dengan perbuatan kezaliman tadi. Itulah yang paling lemah. Nah, oleh karena hadirin Allah, saya petik sinyal pertama sekali pesan Nabi ini. Umat Islam harus punya kekuasaan, kekuatan. Mari kita yang tua-tua, umur 50, 60, 70 dan sebagainya, kita dukung anak-anak muda kita, generasi kita yang punya embrio berpotensi untuk politik yang lurus. Kita dukung. Karena mereka lah yang bisa menggapai kekuasaan dengan resmi, dengan legal, bukan dengan revolusi. Karena mereka nanti akan meneruskan negeri kita. Kalau orang-orang elit politik kita Muslim yang melurus, yang mukmin, insya Allah akan bertindak sesuai dengan keadilan. Tapi kalau yang memegang orang-orang yang munafik, yang fasik, Islam KTP, terjadilah korupsi, merajalela ketidakadilan, merajalela kezaliman di mana-mana. Inilah yang terjadi. Kenapa? Umat Islam tidak ada yang di atas. Yang di atas umat Islam yang munafik dan sebagainya. Mari teruskan generasi kita yang punya generasi terus. Itu sinyal dari Rasulullah, umat Islam bukan. Sebagai ilustrasi saya berikan contoh. Ketika umat Islam baru ada di Mekah, umat Islam masih sangat lemah, sholat saja sembunyi-sembunyi. Sampai Bilal bin Rabah, karena dia budak Umayyah, ketika sholat akhirnya disiksa oleh tuannya Umayyah, disiksa sehingga dibelilah oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah menjadi muazzin itu. Sholat
beribadah dianiaya di negeri sendiri, lahir di Mekah, tinggal di Mekah, besar di Mekah, tetapi dianiaya oleh penguasa di Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, DKK dan konco-konconya. Penguasa saat itu umat Islam lemah. Hijrah Nabi, setelah dibangunnya penduduk masyarakat Madinah ada kekuatan balik ke Mekah, dia taklukkan Mekah, baru bisa berlaku sholat berjamaah, sholat Jum'ah, haji, dan berlaku hukum rajam bagi para koruptor atau pencuri. Karena apa? Umat Islam punya kekuatan. Sinyal Nabi tadi yang dicontohkan menunjukkan bahwasanya umat Islam harus membaca man ra'a minkum munkar. Kalau melihat suatu kemungkaran, rubahlah dengan kuasaan. Artinya apa? Umat Islam harus punya kekuasaan. Jangan tanamkan kepada anak generasi kita, cucu kita, benci dengan politik, najis politik, dosa politik. Tapi tidak. Kalau umat Islam semuanya menjauhi politik dan tidak menyukai politik, akhirnya politik diambil alih oleh orang kafir, Islam munafik, akhirnya kita dipimpin oleh mereka di negeri sendiri, dan inilah yang terjadi. Mudah-mudahan mari kita yang tua-tua, anak generasi kita, terus kita dukung untuk mengendarai kendaraan politik tadi untuk meraih kekuasaan, agar dengan demikian apabila kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang beriman lurus dan sebagainya, insya Allah akan muncul. Karena yang paling efektif mengeksekusi kemungkaran adalah kekuasaan, bukan dengan lidah. Contoh kecil, ketika anak muda minum minuman keras, main judi dan sebagainya, kita pulang dari masjid atau barangkali imam kita, nah judi haram berdosa, jangan main. Mereka hanya tersenyum, ketawa, kekeh, bahkan mengejek diam-diam. Mereka terus main dan minum, tidak peduli dinasihati dengan lidah. Tapi kalau ada jamaah kita bareng satu orang saja yang brimob atau yang abri yang beriman, dia keluar merangkah, dia ada main judi tadi, minum, baru dengar sepatunya prek, anak muda yang minum main judi bertabur semuanya sebelum dilarang. Itulah kekuasaan, merubah kemungkaran atau untuk mengeksekusi kemungkaran sangat luar biasa. Islam harus punya kekuasaan. Semoga menjadi renungan kita bersama. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi